Iya baik, ya kita akan melanjutkan. Sekarang kita ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah selesai membaca bagaimana kisah Yehu. Dia membunuh semua anak Ahab dan Isabel. Ya tidak tersisa, tapi Yehu pun melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia menghancurkan semua penyembahan berhala dari keluarga Ahab di Israel, tetapi dia tetap menyembah anak lembu emas sama juga berhalanya, sehingga dia mati. Tetapi Tuhan berjanji bahwa anak-anaknya akan meneruskan tahta kerajaan, karena memang saudara Tuhan bilang kemarin bahwa Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang baik di mataku, karena apa yang Tuhan perintahkan, dia disuruh menghabisi keluarga Ahab yang jahat, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, kata Tuhan, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat, saudara Dan pada akhirnya Yehu membunuh semua anak-anak Ahab, 70 orang anak laki-laki dibunuh oleh Yehu, saudara. Kita lanjut sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-11. Atalia dibunuh oleh Yoas menjadi raja. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia ibu Ahasya melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Saudara ingat Atalia ini siapa? Anak perempuan Isabel, Jadi Atalia ini anak perempuan Ahab dan Isabel. Dia juga jahat di mata Tuhan, dia yang membawa penyembahan berhala di Yehuda. Jadi tadinya Ahab ini ada di kerajaan Israel, tapi anak dari Raja Yehuda menikah dengan anak Isabel, yaitu Atalia, sehingga dia membawa penyembahan berhala itu ke Yehuda, saudara. Lalu dia mendengar bahwa anaknya Ahasya sudah dibunuh oleh Yehu. Dia melihat bahwa semua anaknya sudah mati dibunuh, maka bangkitlah ia dan ia membinasakan semua keturunan raja. Dia mau balas dendam. Dia mau binasakan semua anak-anaknya Yehu, saudara. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasya, mengambil Yoas bin Ahasya, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya di dalam satu gudang, saudara, di dalam satu gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Jadi Atalia ini memang jahatnya sama kayak Isabel, saudara, sehingga dia itu luar biasa bagaimana kekuatannya. Dia mau membunuh Jadi cerita ini adalah lanjutan dari 2 Raja-Raja 9 ayat 27, di mana Ahasya itu anak laki-laki Atalia itu dibunuh oleh Yehu, dan upaya Atalia untuk membunuh semua anak laki-laki Ahasya itu sia-sia, karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias akan lahir melalui keturunan Daud, dan dikatakan di sana akhirnya Yoseba itu adalah istri Yoyada, imam besar, karena itu bait Allah adalah tempat untuk orang itu persembahkan korban. Dikatakan di sana Yoseba itu adalah istri Yoyada, imam besar, dan dikatakan di sana, saudara, dia yang mengambil, jadi Yoseba itu anak perempuan Raja Yoram, dan dia mengambil anak laki-laki dari Ahasya, dibawa ke tempat tidur, tempat tidur di gudang, menyembunyikan di sana supaya Atalia tidak menemukan. Dia membawa Yoas itu dan disembunyikan dengan inang penyusunya, jadi susternya dibawa ke sana yang mengasuh dia. Sebagai inang penyusunya disembunyikan dalam gua. Maka tinggallah dia di sana 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Jadi Atalia mengambil alih
kerajaan dan dia yang memerintah sebagai raja. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperintahkannya lah anak raja itu diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas dari hari Sabat di sini, tetapi mengawali di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar masuk. Ya, jadi kita lihat di sini orang-orang Kari ini adalah tentara-tentara bayaran yang kemungkinan berhubungan dengan orang-orang Filistin. Beberapa pakar percaya bahwa mereka ini bermukim di sebelah selatan Palestina dari Kreta, saudara. Jadi ketika pada waktu itu dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari, menyuruh untuk menjaga raja kemanapun dia pergi keluar masuknya. Dan ada kemungkinan bahwa orang Kari itu adalah tentara-tentara bayaran yang berhubungan dengan orang-orang Filistin. Beberapa pakar percaya bahwa mereka bermukim di sebelah selatan Palestina dari Kreta, saudara ya. Dikatakan di sana para kepala pasukan ayat 9, para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, imam yang suruh. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah Tuhan itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah Tuhan itu untuk melindungi raja. Dan sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Jadi ini adalah anak yang disembunyikan 6 tahun yang lalu dari Atalia, ketika Atalia ingin membunuh semua keturunan raja ya. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Dia kaget, kenapa ada rame-rame, kan dia raja, saudara ya, Atalia ini. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, hianat, hianat. Ternyata dia bilang ada pengkhianat di tengah-tengahnya. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya dibunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ ya. Jadi dia dibunuh di istana raja di Yehuda, saudara. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan imam Baal.
di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Ya, dan sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri. Dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Akhirnya Atalia mati dibunuh ya di istana raja. Kita lihat saudara yang jadi perjanjian ini sebenarnya ya adalah dikatakan di sana bahwa ini adalah sebuah komitmen ya. Ketika para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya ya. Imam Yoyada bertindak ya sebagai orang yang disuruh Tuhan mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal lalu merobohkannya. Kita lihat ayat 17, ini adalah perjanjian ya sebenarnya sebuah komitmen ulang pada perjanjian yang sudah sangat lama. Dari nenek moyang bangsa Israel, mereka membuat perjanjian untuk mengikuti Tuhan. Dan di dalam kitab Ulangan ya, sudah ditulis untuk pemerintahan yang benar atas bangsa Israel. Perjanjian ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai konstitusi bangsa itu dengan Tuhan. Akan tetapi, perjanjian ini pada dasarnya telah diabaikan selama lebih dari 100 tahun. Sayangnya setelah kematian Yoyada, reformasi itu pun berhenti kembali. Bangsa Israel kembali hidup di dalam ya dosa saudara. Dan seandainya Yoas menjadi raja pada waktu dia berumur 7 tahun, ya pasti siapa yang akan jalankan pemerintahan. Namun pada akhirnya dikatakan ya setelah itu Yoas bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya dia dilantik menjadi raja saudara. Kita lihat bahwa itulah sejarah dan bagaimana ya Isabel akhirnya mati, anaknya juga Atalia yang jahat mati, dan pada akhirnya saudara ya bangsa itu kembali lagi komitmennya dengan Tuhan, tapi sayangnya pada akhirnya mereka melanggar lagi komitmen itu dengan Tuhan. Sekarang 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Judul perikopnya Yoas Raja Yehuda. Ya, Yoas ini adalah anak yang disembunyikan dulu ketika mau dibunuh oleh Atalia semua anak-anak raja. Ya, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 12 ayat yang pertama. Dalam tahun, jadi saudara Yoas itu berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kalau memang dia itu pada waktu itu seandainya Yoas menjadi raja waktu berumur 7 tahun ya, maka dia tidak bisa menjalankan pemerintahan, makanya dia disembunyikan. Pada waktu dia masih kecil ya dia dibawa lari saudara. Dan dengan jelas Alkitab berkata di sini jadi 6 tahun dia dibawa lari. Ya ayat ya kalau kita lihat kemarin, bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas 21 ya kemarin 1 Raja-Raja 11. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi 6 tahun dia disembunyikan. Ya, dan pada waktu itu selama 7 tahun pertama pemerintahan Yoas kemungkinan ia diperintah oleh ibu sang raja, imam besar Yoyada dan penasehat-penasehat lainnya, tetapi memang kerajaan itu sudah ditentukan ada di tangan Yoas. Jadi masih sangat kecil ya pada waktu itu. Berarti waktu dia disembunyikan dia masih berumur 1 tahun. Karena 6 tahun dia disembunyikan, 7 tahun dia keluar dan dilantik menjadi raja. Kita lanjut sekarang 2 Raja-Raja pasal 12. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia
dari Betseba, ya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Jadi saudara perhatikan, Yoas menjadi raja itu 40 tahun. Dan dia melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena ada mentor rohani. Mentor rohaninya seorang imam, yaitu Yoyada, ya, yang memberikan dia kekuatan, yang memberikan dia nasihat-nasihat. Makanya kita tuh perlu, saudara, ya, untuk punya bergaul dengan orang yang positif. Kalau kita tuh positif, kita punya orang-orang di sekeliling kita yang ya takut akan Tuhan, maka pergaulan kita pun akan dijaga, ya. Selama dikatakan di sana, ya, selama 40 tahun Yoyada itu juga mendampingi Yoas, ya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya karena Imam Yoyada yang mengajar dia, saudara. Ayat 3, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa untuk menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki apa yang rusak pada rumah itu, di mana saja ya terdapat kerusakan. Saudara, jadi kita melihat di sini ya bahwa Yoas itu tidak melangkah ya dalam dosa, tapi dia juga tidak menghancurkan atau melenyapkan dosa penyembahan berhala. Memang yang namanya penyembahan berhala, dosa itu ya sulit membawa seseorang itu untuk tidak melakukan ya dosa itu, ya memang gampang-gampang susah, saudara. Makanya kalau bukan Tuhan yang jamah itu susah. Tapi bangsa Israel ini dari dulu mereka sudah tahu penyembahan berhala itu ya membuat Tuhan murka, tapi mereka melakukan ya, dan pada akhirnya ya Yoas pun kesulitan untuk memberantas ya semua penyembahan berhala di Israel. Ya, tetapi ya itulah, saudara. Yoas itu dia tidak melenyapkan dosa dari bangsa Israel, tetapi dia melakukan banyak hal yang baik dan benar. Yang penting dia tidak mengajak orang Israel berdosa seperti raja-raja lain. Mereka yang membawa bangsa Israel itu menyembah berhala, tapi Yoas tidak, saudara. Ya, dan kita lihat di sini ya, kita belajar, saudara, apakah kita juga sebagai orang percaya ya sudah hidup dalam perkenanan Tuhan? Apakah selama ini tindakan kita atau apa yang kita lakukan ya itu sudah menjadi sesuatu yang berkenan di mata Tuhan? Apakah hidup kita berdampak bagi orang? Apakah dampaknya negatif atau positif? Apakah kita itu membawa orang kepada Tuhan atau kita justru menjauhkan orang dari Tuhan? Nah, itu yang perlu kita koreksi ya. Kita belajar dari kehidupan Yoas. Dan pada waktu itu orang-orang Israel diwajibkan membawa persembahan ya atau kurban kepada Tuhan di tempat yang sudah ditentukan, di bawah pengawasan para imam-imam ya. Dan ini bukan di sembarang tempat. Mempersembahkan korban itu ya di kuil-kuil yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam penyembahan berhala, itu mereka meniru ya kebiasaan-kebiasaan kafir yang mendorong pada praktek-praktek kafir sehingga mereka masuk dalam ibadah penyembahan berhala. Ya, dengan mencampur kepercayaan mereka, mencampur dengan agama yang menurut kemauan mereka, dan hal ini ternyata membawa mereka menjauh dari Tuhan, saudara ya. Dan ya pada waktu itu dikatakan di sana Yoas berkata kepada para imam, dia bilang segala uang yang dibawa persembahan itu ke dalam rumah Tuhan, ya baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya. Mungkin para imam tuh punya kenalan masing-masing. Lah kenalan-kenalannya itu membawa uang ke rumah Tuhan, saudara. Jadi Yoas bilang, ya
biarlah para imam sendiri yang menerimanya kalau ada kenalan yang membawa uang, ya, dan itu dipakai untuk memperbaiki apa yang rusak di rumah Tuhan, ya, atau ya dipakai untuk kepentingan di dalam bait Allah itu sendiri, saudara, ya. Dan bait Allah memang perlu diperbaiki karena sudah rusak dan diabaikan oleh pemimpin-pemimpin jahat yang sebelumnya. Karena kita tahu raja-raja pada waktu itu semua tidak menyembah Tuhan. Mereka biarkan bait Allah itu. Ketika dipegang Ahab, ya, semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terutama ketika zaman Atalia, bait Allah itu merupakan tempat kudus yang dipisahkan untuk menyembah Tuhan. Dan berkat, ya, pengumpulan dana oleh Yoas, bait Allah pun akhirnya bisa dipugar, ya, dan dibuat lebih bagus lagi. Ya, saudara, memang di sini dikatakan bahwa Yoas itu membawa perubahan di tengah bangsa itu. Ayat yang ke-6, tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah Tuhan itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi diambil alih, saudara. Mungkin persembahan yang masuk hanya sedikit, sehingga para imam pun tidak bisa memugar atau memperbaiki seluruh bait Allah itu. Jadi yang mereka perbaiki hanya sedikit-sedikit. Lalu Yoas berkata, mulai sekarang ya sudah, kamu tidak usah terima persembahan-persembahan itu, ya, tetapi aku akan mengerahkan rakyat untuk memperbaiki rumah Tuhan itu. Ya, jadi para imam tidak usah lagi memperbaiki. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa oleh orang-orang ke dalam rumah Tuhan. Ya, dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat menguasai rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada para tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembeli kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran, ya, untuk memperbaiki rumah itu. Ya, tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor, penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka pekerja yang dengan jujur. Ya, tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Jadi, ya, uang-uang yang dibawa sebagai penebus salah, uang penghapus dosa, ada bagian imam, ya, diberi uang oleh jemaat, ya, dan itu diberikan untuk imam bagi mereka hidup, keperluan imam, karena imam juga butuh hidup. Tapi sebagian, ya, uang yang dipersembahkan di dalam kotak itu semua dipakai untuk perbaikan rumah Tuhan. Ya, jadi memang saudara, kita melihat, ya, ketika kita ini memberi persembahan di gereja atau untuk para hamba-hamba Tuhan, dari zaman perjanjian lama pun sudah seperti itu. Apakah imam boleh mengambil bagian? Boleh, saudara, ya, karena imam juga harus menyukupi anak-anaknya, istrinya, tetapi jangan semua dimakan untuk para imam.
ya sisihkan untuk membangun rumah Tuhan. Makanya sampai hari ini pun ya saya ya mengucap syukur diberi kepercayaan Tuhan untuk kami juga boleh membangun gereja-gereja yang ada di desa, berbagi dengan hamba-hamba Tuhan di desa, karena saya menyadari tidak semua berkat itu harus kita makan sendiri. Ada bagian-bagiannya, saudara. Bahkan untuk pembangunan gereja di desa, saya juga langsung mentransfer ke toko bangunan untuk pembelian bahan-bahan bangunannya. Jadi uang itu benar-benar dipergunakan sesuai maunya Tuhan, saudara ya. Dikatakan di sini kalau uang-uang penghapus dosa tidak dibawa ke dalam rumah Tuhan, karena semua itu adalah bagian untuk para imam buat mereka bisa hidup. Pada waktu itu majulah Hazael raja Aram, ayat 17, ya, diperanginya Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhur, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia raja-raja Yehuda, dan mempersembahkan persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael raja Aram. Ya, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Jadi setiap kali Hazael mau menyerang Yerusalem, ya, Raja Yoas memberi persembahan sebagian dari kekayaan, ya, raja-raja. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah, ya, raja-raja Israel, Yehuda, ya, ini di istana Yehuda, ya. Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yosakar anak Simeat dan Yosabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi kita lihat di sini, saudara ya. Ya, begitulah ya, banyak yang hal terjadi sekali lagi hanya untuk perebutan kekuasaan, perebutan tahta di Israel dan juga Yehuda, saudara. Ya, dan akhirnya Yoas mati karena ada pengkhianatan daripada pegawai-pegawainya, sehingga Yoas terbunuh dan akhirnya ya anaknya itu menggantikan dia. Saudara, kita belajar bahwa sekali lagi ya banyak hal yang kita petik dari setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, biar itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahkan menjadi rema untuk kita boleh sungguh-sungguh tetap percaya pada Tuhan. Baik, kita akan satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami lewat firman-Mu. Kami harus juga belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, dan juga untuk para imam. Kami percaya apa yang kami tabur itu tidak sia-sia ketika kami juga melakukan apa yang sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah iman kami terus dibangun. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara, sakit apapun, letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Kesaksian demi kesaksian kami dengar, banyak orang mengalami kesembuhan dan imannya dibangkitkan. Biar terus pakai Bapa untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kesembuhan boleh terjadi. Yang sakit juga masalah ekonominya, keuangannya, hutang piutang terlilit Tuhan. Engkau juga turut bekerja mendatangkan kesembuhan bagi keuangan kami, agar kami boleh lepas dari masalah hutang piutang. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu juga yang terikat dengan dosa-dosa yang ingin dipulihkan. Tuhan menolong
bahkan yang ingin rumah tangganya dipulihkan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang penuh dengan kemuliaan. Buat mereka juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan menjadi penghibur bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan ada bagi Indonesia. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan, menjadi negara yang damai, aman, tentram, tidak ada kerusuhan, pertikaian. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mencari wajah-Mu dimanapun mereka berada, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.